Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya. Hari ini kita sudah masuk ke materi 2, yaitu tentang konsep gerak. Nah, jadi insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep gerak, ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, nah di sini ada kompetensi dasar yang ada pada pembelajaran kita kali ini, yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah diharapkan dari proses pembelajaran kita, Ananda semua ini dapat mendeskripsikan konsep gerak, kemudian dapat membedakan gerak berdasarkan keadaannya dan menurut lintasannya, dan Ananda diharapkan dapat mendeskripsikan jarak dan perpindahan. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, apa yang dimaksud dengan gerak? Nah, bagaimana benda dapat dikatakan bergerak ya? Nah, insya Allah dari proses pembelajaran kita kali ini kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan gerak dan juga bagaimana benda dapat dikatakan dengan bergerak. Oke, kita next ya. Ketika kita berbicara tentang gerak, nah kita otomatis berbicara juga tentang titik acuan. Apa sih titik acuan itu? Nah, titik acuan ini adalah titik awal benda. Jadi, perhatikan ilustrasi dari animasi berikut ya. Oke. Terlihat di animasi itu ada orang yang sedang naik kereta api. Nah, kereta api tersebut melintasi gedung-gedung tinggi. Nah, kira-kira nih, menurut kalian nih, berdasarkan ilustrasi yang ada, menurut kamu benda apakah yang bergerak? Nah, ayo coba dari animasi yang tadi, kira-kira apa ya yang bergerak? Ya, betul ya. Jadi yang bergerak itu adalah bus. Kenapa bus yang bergerak? Karena bus itu berubah kedudukan terhadap gedung, gitu ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa benda itu dapat dikatakan bergerak ketika benda itu dia mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuannya. Jadi benda dikatakan bergerak ketika benda tersebut mengalami perubahan terhadap titik acuan, di mana pada animasi yang tadi yang menjadi titik acuannya itu adalah gedung, sehingga si orang yang berada di kereta api atau kereta api itu dikatakan bergerak. Tuh ya. Oke, kemudian nah di sini ada animasi lagi. Oke, kita perhatikan ya. Nah, mobil awalnya berada di kondisi atau pada titik A, di mana titik A ini kita jadikan sebagai titik acuannya, gitu ya. Nah, mobil bergerak dari titik A ke titik B, di mana titik A ini adalah titik acuannya. Nah, jadi titik awalnya adalah titik A dan titik akhirnya adalah titik B. Nah, mobil ini dikatakan bergerak karena mobil ini bergerak menjauhi titik acuannya. Jadi berubah kedudukan terhadap titik acuannya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya gerak juga bisa dikatakan relatif, atau gerak benda ini bisa bersifat relatif. Maksudnya bagaimana? Jadi terhadap suatu titik acuannya, gerak benda itu bisa dikatakan bergerak, juga bisa dikatakan tidak bergerak. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, contohnya nih, di sini ada animasi, nih contoh ya, kita putar. Contohnya nih, Andi misalkan si Andi ini dia sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian Andi ini melihat temannya sedang berada di dalam mobil. Nah, kemudian menurut Andi, nah karena Andi ini ada titik acuannya, menurut Andi teman yang berada di dalam mobil itu dikatakan bergerak karena teman Andi yang ada di dalam mobil tersebut dia bergerak menjauhi Andi, di mana Andi ada titik acuannya. Oke, paham ya? Tetapi lain cerita juga ketika yang menjadi titik acuannya itu adalah orang yang berada di dalam mobilnya. Nah, ini perhatikan animasinya ya. Jadi menurut orang yang ada di dalam mobil nih,
si Andi ini dikatakan bergerak. Kenapa bergerak? Karena si orang yang ada di dalam mobil ini adalah titik acuannya gitu. Karena menurut orang yang berada di dalam mobil, si Andi ini dia bergerak menjauhinya seperti itu. Dapat dipahami ya? Jadi benda dikatakan bergerak itu tergantung apa yang menjadi titik acuannya seperti itu. Dapat dipahami ya? Oke, lanjut. Gerak menurut keadaan benda dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang disebut dengan gerak nyata. Gerak nyata ini adalah gerak sebenar-benarnya. Artinya gerak benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan posisi benda terhadap titik acuannya. Sedangkan gerak semu ini adalah gerak khayal atau gerak yang tidak sesuai antara yang terjadi atau antara yang kita rasakan dengan yang sebenarnya terjadi. Jadi gerak semu ini adalah gerak yang sebenarnya diam tapi seolah-olah itu dapat bergerak. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita sedang berada di dalam bis nih. Ketika kita sedang berada di dalam bis, nah kita pasti akan melihat pohon-pohon di luar itu bergerak. Padahal yang sebenarnya bergerak itu adalah bis. Jadi kita yang ada di dalam bis. Nah, gerak semuanya itu adalah pohon yang seolah-olah bergerak padahal pohon itu adalah diam. Dan gerak yang sebenarnya itu adalah gerak yang dilakukan oleh bis tersebut gitu ya. Atau contoh lain misalkan bumi atau matahari itu kan dia terbit di sebelah timur dan juga terbenam di sebelah barat. Nah, kita menganggap bahwa matahari yang bergerak dari arah timur ke barat. Padahal pada nyatanya bukan matahari yang bergerak, tetapi bumi kita yang berputar pada porosnya. Jadi seolah-olah kita yang melihat matahari bergerak. Nah, itu adalah contoh dari gerak semu. Oke, kita lanjutkan. Gerak berdasarkan lintasannya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ini adalah gerak lurus, di mana gerak lurus ini adalah gerak suatu benda yang bergerak pada lintasan yang lurus. Contohnya misalkan kita mengendarai mobil di jalan tol yang dimana lintasan itu udah lurus gitu. Nah ya, kemudian ada gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ini gerak benda yang lintasan itu melingkar. Contohnya misalkan ketika kita naik biang lala, nah dimana lintasannya itu adalah melingkar seperti itu. Yang selanjutnya ini adalah gerak parabola, di mana gerak parabola ini adalah gerak benda yang lintasannya itu setengah lingkaran gitu. Contohnya misalkan kayak kita mau melemparkan benda, nah pasti si lintasan bendanya itu dia kayak membentuk parabola atau setengah lingkaran seperti itu ya. Nah kemudian ada unsur-unsur gerak. Nah unsur-unsur gerak yang pertama kita bahas ini adalah jarak dan perpindahan. Apa sih jarak dan perpindahan itu? Nah, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Jadi panjang lintasan keseluruhan itu disebut dengan jarak. Jadi seberapa jauh benda itu tersebut meninggalkan titik acuannya. Nah, titik acuan, di mana titik acuan ini sebagai posisi awal itu disebut dengan jarak. Nah, sedangkan perpindahan ini adalah jarak terpendek atau bisa dikatakan juga selisih antara kedudukan akhir dengan kedudukan awal bendanya, di mana biasanya perpindahan ini bisa kita ukur dengan menarik garis lurus dari titik awal ke titik akhirnya, dan di situ didapatkanlah perpindahan. Oke, contoh nih, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini terlihat rumah Andi, yang dimana rumah tersebut adalah sebagai titik awalnya. Kemudian Andi ini bergerak atau Andi akan berangkat menuju ke sekolah, di mana dalam perjalanannya Andi itu akan melewati tempat perbelanjaan misalkan. Nah, di mana jarak dari rumah
ke tempat perbelanjaan itu adalah 10 meter misalkan. Kemudian jarak dari tempat perbelanjaan itu, pusat belanja ke sekolah itu adalah 20 meter. Nah, di mana sekolah ini adalah titik akhirnya. Seperti itu. Nah, lantas berapakah jarak yang ditempuh Andi dari rumah ke sekolah? Nah, kalau kita menghitungkan jarak, berarti kan jarak itu adalah lintasan seluruhnya. Jadi lintasan total yang dilalui Andi. Gitu. Jadi tadi Andi melewati dari rumah, melewati ke pusat perbelanjaan, kemudian baru sampai ke sekolah. Nah, kita tuliskan dulu nih. Diketahuinya berarti jarak dari rumah Andi ke shop atau pusat perbelanjaan itu adalah 10 meter. Nah, selanjutnya jarak dari pusat perbelanjaan ke tempat akhir atau titik akhir atau ke sekolah ini adalah 20 meter. Nah, berarti jarak tempuh Andi berapa ya? Nah, kita bisa langsung menjumlahkan saja lintasan keseluruhannya, di mana tinggal dijumlahkan jarak dari rumah Andi ke pusat perbelanjaan ditambahkan dengan jarak dari pusat perbelanjaan ke sekolah ya. Jadi 10 ditambah 20 meter. Nah, jadi jarak tempuh Andi dari rumah ke sekolah adalah 30 meter. Seperti itu ya. Selanjutnya ini adalah perpindahannya. Berapakah perpindahannya? Perpindahan itu tadi sudah kita bahas adalah jarak terpendek. Jadi kita bisa tinggal menarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Itu adalah perpindahannya. Nah, di sini terlihat perpindahan itu titik akhirnya dari mana? Titik akhirnya itu adalah sekolah dan titik awalnya itu adalah rumah. Oke, berarti kita tinggal mengurangi saja. Gitu. Jadi didapatkanlah perpindahan itu adalah 10 meter ya. Terlihat ya garis lurus panjang yang warna hitam itu adalah perpindahannya. Garis lurus dari titik awal ke titik akhirnya. Seperti itu. Paham ya? Oke, selanjutnya nah unsur-unsur gerak yang selanjutnya ini adalah kelajuan dan kecepatan. Nah, di mana kelajuan itu menyatakan hubungan antara jarak per satuan waktu. Nah, kalau kecepatan ini adalah menyatakan hubungan antara perpindahan per satuan waktu. Nah, di sini ada persamaan dari kelajuan. Nah, di mana persamaan kelajuan itu kelajuan itu mempunyai simbol V. Nah, di mana rumusnya itu atau persamaannya adalah jarak per waktu. Nah, jarak ini simbolnya adalah S. Nah, dengan satuannya adalah meter dan waktu. Nah, ini adalah simbolnya T kecil dengan satuannya adalah sekon atau S kecil. Nah, jadi satuan untuk kelajuan itu adalah meter per sekon. Nah, selanjutnya ini adalah persamaan dari kecepatan. Sebetulnya sama saja antara kelajuan dan kecepatan yang dimana mempunyai simbol V. Nah, untuk persamaan kecepatan ini, nah ada pembeda itu ada delta V yang kayak segitiga. Nah, itu disebut dengan delta. Delta V adalah kecepatan. Nah, di mana rumus atau persamaan dari kecepatan itu adalah perpindahan per waktu. Nah, perpindahan ini di sini adalah delta S, satuannya adalah meter, dibagi delta T, waktu yang satuannya itu adalah sekon. Nah, jadi didapatkanlah satuan untuk persamaan kecepatan itu adalah meter per sekon. Seperti itu ya. Jadi kecepatan ini dia mempunyai nilai dan arah. Seperti itu. Unsur gerak selanjutnya ini adalah masih berbicara dengan kelajuan dan kecepatan. Nah, ketika kita berbicara tentang jarak, nah kita berbicara juga tentang kelajuan. Ketika kita berbicara tentang perpindahan, maka kita juga berbicara tentang kecepatan. Nah, di mana kelajuan ini merupakan besaran skala, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai satuan saja. Contohnya kayak kita misalkan menimbang berat badan, nah itu dihasilkan satuan saja nilainya. Kemudian ada kelajuan, maaf di situ maksudnya kecepatan. Kecepatan ini merupakan besaran vektor yang dimana besaran yang memiliki nilai dan mempunyai arah. Misalkan kita bergerak ke arah atau kita berjalan ke arah timur, kemudian ke arah selatan, itu disebut dengan kecepatan.
Nah, ya di mana kecepatan dan kelajuan ini mempunyai simbol yang sama, yaitu V. Oke ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, contoh soalnya yaitu Eka ingin menuju ke warung dekat rumahnya. Eka berjalan ke arah timur sejauh 150 meter. Nah, lalu kembali ke barat sejauh 50 meter. Dengan waktu yang dibutuhkan adalah 50 sekon. Pertanyaannya adalah tentukan kelajuan dan kecepatan Eka. Nah, berarti kita harus menuliskan dulu nih apa yang diketahui dari soal. Nah, yang diketahui di soal, Eka itu berjalan ke arah timur sejauh 150 meter. Kemudian Eka kembali ke arah barat sejauh 50 meter. Nah, waktu yang ditempuh sebanyak 50 detik. Nah, berarti kelajuan dan kecepatannya berapa ya? Nah, oke. Kita langsung jawab yang pertama tentang kelajuan dulu. Nah, kelajuan kita tahu rumusnya itu adalah V sama dengan jarak per waktu. Nah, kita ilustrasikan nih. Eka misalkan bergerak ke arah timur sejauh 150 meter, kemudian Eka kembali lagi ke arah barat misalkan sejauh 50 meter. Nah, berarti sudah diketahui ya, jarak itu kan lintasan seluruhnya. Berarti lintasan seluruhnya atau jarak yang ditempuh Eka itu adalah 150 ditambah 50 meter. Berarti jaraknya adalah 200 meter. Tinggal dijumlahkan saja, dibagi antara jarak dibagi waktu dan dihasilkan kelajuannya itu adalah 4 meter per sekon gitu ya. Selanjutnya ada kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah perpindahan per waktu. Nah, kita tahu tadi perpindahan itu adalah titik awal atau selisih dari titik awal dengan selisih dari titik akhir dengan titik awalnya ya, dimana titik akhirnya di situ adalah 150 meter. Nah, titik awalnya itu adalah 50 meter. Ada koreksi sedikit ya, dimana perpindahan di slide itu dituliskan titik awal kurangi titik akhir. Koreksi, jadi itu adalah titik akhir dikurangi titik awal ya. Jadi didapatkanlah perpindahan Eka ini adalah 100 meter. Nah, jadi kecepatan yang ditempuh oleh Eka ini adalah 2 meter per sekon. Seperti itu. Mudah kan ya? Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Nah, untuk materi kita kali ini kita cukup sekian. Nah, untuk soal selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut di video conference. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.